Benar sekali. Geopolitik Indonesia. Yang pertama ada pengertian geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Yang kedua ada geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan letak strategi atau geografi negara berdasarkan pengetahuan ilmiah dengan tujuan geografi tersebut. Tantangan geopolitik di era modern meliputi 4, yaitu yang pertama ada konflik dan ketegangan, yang kedua keamanan siber, yang ketiga fragmentasi ekonomi, yang keempat politik identitas. Strategi ketentuan nasional yang integrasi diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Selanjutnya, geopolitik wawasan Nusantara. Geopolitik wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungan geografi yang merupakan negara kepulauan. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari geopolitik Indonesia yang mengandung unsur-unsur konsepsi geopolitik. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam memajukan masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi nasional, dan sosial budaya. Yang kedua, terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan serta mengembangkan kerjasama dan saling menghormati. Selanjutnya, otonomi daerah. Hubungan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah adalah wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Salah satunya dengan cara memberi kewenangan kepada daerah sebagai wilayah atau ruang lingkup untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri dalam rangka mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Selanjutnya ada dasar hukum dari otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ada pengertian OTDA atau otonomi daerah. Daerah otonom atau OTDA adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI. Daerah otonom meliputi 3 daerah. Yang pertama ada daerah provinsi, dan yang kedua daerah kabupaten, dan yang terakhir daerah kota. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama ada tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah. Yang ketiga ada perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah. Yang keempat ada pengembangan kreativitas sumber daya manusia di daerah. Dan yang kelima ada pengembangan karakteristik daerah. Selanjutnya, asas dalam otonomi daerah, yaitu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga ada tugas penugasan. Yang pertama asas desentralisasi, yaitu asas yang menyatakan adanya penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam wilayah tertentu.
Ketiga, tugas pembantuan adalah tugas penugasan dari pemerintah kepada daerah atau kota, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Jadi kesimpulannya adalah geopolitik adalah studi mengenai hubungan kompleks antara faktor-faktor geografis, ekonomi, politik, dan militer yang membentuk dinamika kekuatan di tingkat nasional dan internasional. Secara khusus, bagi Indonesia pemahaman terhadap geopolitik sangat penting mengingat posisinya sebagai negara kepulauan. Dengan memahami geopolitik Indonesia, dapat merancang kebijakan yang sesuai keamanan wilayahnya, dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.